Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah, summa salatu wassalamu ala rasulillah Muhammad ibn Abdillah, wala hawla wala quwata illa billah. Allahumma rabbana taqabbal minna innaka antas samiul alim, wa tub alaina innaka antat tawwabur rahim. Allahumma innaka afuwun tuhibbul afwa fa'fu anna, amin ya rabbal alamin. Summa ma ba'du. Alhamdulillah wa syukurillah para peserta i'tikaf jamaah Masjid Al-Muttaqin rahimakumullah. Pada pagi hari ini kita semua Allah karuniakan nikmat yang begitu besar, luar biasa, yaitu kita bisa berada di tempat terbaik di muka bumi ini, yaitu masjid rumahnya Allah. Berharap mudah-mudahan ini adalah saat-saat terakhir dari bulan suci Ramadan, termasuk 10 hari terakhir dari bulan suci Ramadan yang diisyaratkan oleh Rasulullah SAW ada keutamaan malam Lailatul Qadar. Semoga kita semua yang dicatatkan oleh Allah termasuk hamba-hamba yang mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, amin ya rabbal alamin. Salawat dan salam kita selalu sanjungkan, bacakan kepada Nabi kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, para sahabat tabi'in, tabi'ut tabi'in, dan kita semua mudah-mudahan istiqomah, wafat dalam keadaan husnul khatimah, mendapatkan syafaat dan dikumpulkan di surganya Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Ayyuhal mu'takifun wal mu'tafikat, kita akan melanjutkan membaca hadis yang ke-21, yaitu tentang al-istiqamatu wal iman. Pentingnya keistiqomahan dan keimanan dalam hidup kita. Selalu diulang-ulang bahwa kitab ini Arba'in Nawawiyah ditulis untuk meringankan kita sebagai kaum muslimin yang tidak bisa membaca kitab hadis banyak-banyak. Maka ini sudah dipilihkan oleh para ulama yang dianggap hadis-hadis yang sangat pokok dalam agama kita. An Abi Amrin wa qila Abi Amrah. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Amr, wa qila, dan ada yang mengatakan bahwa kunyahnya adalah Abu Amrah. Lihat ini, rawi hadis ini sampai nama saja. Ya, urusan nama saja tidak ada yang disembunyikan. Kenapa? Karena ini terkait dengan hal yang sangat berbahaya, menisbatkan sesuatu kepada Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Siapa namanya? Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi radhiyallahu anhu. Yaitu Sufyan bin Abdillah Ats-Tsaqafi, semoga Allah meridai kepadanya. Ini adalah seorang sahabat mulia Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Qala, berkata, qultu ya Rasulullah, saya berkata, kata Abi Amr atau Abi Amrah, Sufyan bin Abdillah, wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, qul li fil Islam, katakanlah kepadaku tuntunan Islam, tentang Islam, qaulan, satu ungkapan saja. Ya. Jadi ini tidak minta diajarkan banyak-banyak, karena Islam kalau dikupas banyak ya pasti jadi banyak, melebar kemana-mana. Tapi ini mensyaratkan hanya qaulan, satu ungkapan pendek. Ya. La as'alu anhu ahadan ghaira, yang mana ya tidak akan kutanyakan kepada selain engkau wahai Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena ini sesuatu yang sangat penting, maka ingin jawaban langsung dari Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Apa kata beliau? Qala, dijawab oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam, apa? Qul, katakan, amantu billahi tsumma istaqim. Katakanlah aku beriman kepada Allah, kemudian setelah itu apa? Istiqomah. Ya. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, hadis ini menjelaskan kepada kita an ahamiyatil istiqomah. Betapa pentingnya, betapa urgennya yang namanya apa? Istiqomah. Kenapa? Karena kemenangan, kesuksesan, keberhasilan hanya akan didapat oleh orang-orang yang senantiasa istiqomah. Kalau ada dua orang, satu cerdas luar biasa, tapi nggak konsisten, itu akan dikalahkan oleh orang yang kemampuannya rendah, tapi dia istiqomah.
Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, Allah menciptakan binatang kecil, semut. Semut. Berapa daya dia mampu untuk mengangkat barang? Tapi ini termasuk makhluk Allah yang bisa menyimpan cadangan makanan yang luar biasa, bahkan bertahun-tahun. Padahal mengangkat satu biji nasi saja nggak sanggup sendiri. Dia harus berapa? Bergotong-royong. Tapi apa kuncinya, rahasianya? Istiqomah, konsisten, berangkat, pulang lagi, simpan, berangkat, pulang lagi. Nah ini kita dalam beragama, kita ketika mengatakan amantu billah, maka pastikan setelahnya kita berusaha apa? Istiqomah. Istiqomah dalam apa? Yang pertama adalah istiqomatil qalbi. Ya, Bapak Ibu harus istiqomah dalam hati. Karena apa? Hati ini dalam Islam termasuk dalam kitab Arba'in ini diurutkan nomor pertama. Semua ucapan kita, perilaku kita, sikap kita, pengendali utamanya adalah apa? Hati. Orang yang hatinya busuk itu yang akan keluar kalimat-kalimat yang buruk. Makanya Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam, ya Allah, malu kita. Kata istri beliau, padahal orang namanya berumah tangga, sering ketemu, ya kan, pasti ada cekcok. Ya, tapi apa kata Aisyah? Tidak pernah keluar dari mulut suami saya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam satu kalimat yang kotor sekalipun. Padahal yang namanya rumah tangga itu berat apa enggak? Berat. Godaannya luar biasa. Kita saja ini subhanallah lahir dari rahim yang berbeda, kultur berbeda, keluarga yang berbeda. Tapi lihat, karena Nabi hatinya bersih, tidak keluar kalimat-kalimat yang kotor. Apalagi nauzubillah sampai melakukan hal-hal yang memang dilarang oleh agama. Jadi ini yang pertama, harus istiqomah, dimulai daripada apa? Istiqomatul qalbi. Kemudian yang kedua kata para ulama adalah istiqomatul lisan. Istiqomah dalam menjaga lisan kita. Makanya beruntung di bulan Ramadan cenderung kebaikan-kebaikan kita bertambah. Keberkahannya naik. Kenapa? Karena lisan kita terjaga. Sampai-sampai kata Nabi, kalau ada orang ngajak berantem, katakan, saya sedang shaim, sedang puasa. Ya kan? Sehingga apa? Orang-orang yang sedang puasa itu terjaga istiqomatul lisan. Makanya harus kita jaga. Ya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah, beruntung yang tadarus Al-Quran banyak-banyak. Kenapa? Minimal di dunia sudah pasti jatah dia ngomong udah dikurangi. Kenapa? Sudah diambil untuk memperbanyak tadarus Al-Quran. Tapi yang tadarusnya sedikit, ya, termasuk ini kita kalau umpamanya itikaf, tadarusnya sedikit, pasti ujung-ujungnya akan apa? Ngobrol. Dan ngobrol lebih dari setengah jam, boleh dicek kalau perlu rekam. Nanti kesana-kesananya kurang-kurang kita sadar dan waspada. Yang tadinya awalnya ngomong baik, lama-lama biasanya nyerempet kepada hal-hal yang buruk. Makanya termasuk amalan utama Ramadan ini kita berusaha agar istiqomah secara apa? Lisan, dan kita gunakan dengan yang terbaik, membaca kalamullahi subhanahu wa ta'ala, yaitu Al-Quran. Apa manfaat daripada istiqomah? Orang-orang yang istiqomah akan senantiasa mendapatkan pertolongan dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan terhindar daripada dirinya yang namanya khauf, ketakutan yang berlebih. Wal huzn, dan juga kesedihan juga yang terlampau berlebih. Di dunia ini orang gak mungkin gak takut sama sekali, gak mungkin. Bahkan sudah menjadi fitrah. Orang kalau ketemu binatang buas, takut apa enggak? Takut. Ya, justru orang yang gak pernah takut malah gak normal. Tapi apa? Tidak berlebihan. Kenapa? Kata Allah Subhanahu wa ta'ala di surah Fussilat ayat yang ke-30. Innalladzina qalu rabbunallahu tsumma istaqamu. Sesungguhnya mereka yang mengatakan Rabb kami adalah Allah, kemudian istiqamah. Apa? Tatanazzalu alaihimul malaika, akan turun kepada mereka. Lihat bahasa Al-Qur'annya bukan tanzil. Tanzil itu sekali. Tapi kalau tatanazzal, datang lagi. Masya Allah. Bayangkan kalau kita ada orang ganggu malam-malam gini. Tiba-tiba datang tentara satu kompi. Datang lagi. Masya Allah. Ini malaikat Allah. Bahkan mereka membisikkan kalau kita mendengar di telinga-telinga kita apa? Allah khaufun alaihim walahum yahzanun. Kata Allah melalui para malaikat, jangan kamu apa? Rasa takut. Dan juga jangan bersedih.
wa abshiru bil jannati allati kuntum tu'adu, dan sampaikan kabar gembira dengan surga yang sudah dijanjikan oleh siapa? Oleh Allah. Jadi Bapak Ibu yang dirahmati Allah, kita kalau ingin mendapatkan perlindungan Allah, turun Allah dengan para malaikatnya, maka syarat utamanya termasuk kalau kita ingin masuk surga, salah satu amalan utamanya adalah berusaha untuk apa? Istiqomah. Dan ini kita merasakan ini, Ramadan semakin akhir, yang istiqomah banyak apa sedikit? Sedikit, begitu memang sunnatullah. Ya, tapi ini jangan kita tinggalkan, sesuai dengan kemampuan kita, kita usahakan minimal. Nah, ini hadis selanjutnya yang menjadi batasan pokok kita dalam beragama. Ya, ini membayar hutang yang kemarin ya. Nah, ini hadis selanjutnya nomor 22. Judulnya adalah At-Tariqu ilal Jannah. Jalan menuju surga. Semua kita anak keturunan Adam, awalnya orang tua kita, nenek moyang kita dari mana? Dari surga. Dan Allah mengharapkan kita semua nanti ketika balik kepada Allah juga kembali kemana? Ke surganya Allah Subhanahu wa ta'ala. An Abi Abdillah Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Dari Abi Abdillah yaitu Jabir bin Abdillah Al-Ansari. Ini berarti asli orang Madinah. Ya, sahabat yang sering diceritakan bagaimana menyaksikan kemujizatan Nabi. Makanan sedikit cukup untuk orang banyak, berkah. Nabi SAW melihat Jabir sedih ketika orang tuanya meninggal. Ternyata dia apa? Pikiran orang tuanya punya hutang. Kemudian dia tanggungannya adik-adiknya perempuan semua 9, bayangkan. Dan dia sebatang kara laki-laki yang harus menanggung setelah bapaknya wafat. Ya, tapi beliau banyak menyaksikan hutang orang tuanya wafat. Ini karena kemujizatan Nabi Muhammad SAW. Radhiyallahu anhuma, semoga Allah meridai kepada keduanya. Apa kata Jabir bin Abdillah? Anna rajulan sa'ala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Ada seseorang yang bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, faqala, dan mengatakan, "Ara'aita, apa pendapatmu wahai Rasulullah? Idza shallaitus shalawatil maktubat. Jika seandainya saya melaksanakan sholat tapi hanya sholat yang fardu saja, yang diwajibkan saja, sholat 5 waktu, subuh, zuhur, asar, maghrib, isya, nggak nambah, nggak qabliyah wala ba'diyah, nggak rawatib, nggak duha, nggak tahajud." Dan ini kata para ulama menunjukkan orang ini jujur. Makanya jujur dimanapun itu akan mendatangkan keberkahan. Kira-kira kalau kita ada orang sering disindir, orang sedekah cuma 2.000 minta surga. Ke toilet aja ya kan, pipis 2.000, buang air besar 3.000. Makanya ada yang orang dia buang air besar, kemudian hanya bayar 3.000 ditagih lagi. Kenapa? Karena kata yang jaga toilet, orang kalau buang hajat, buang air besar pasti bareng dengan apa? Pipis. Makanya bayarnya jadi berapa? 5.000. Ini ada orang infaknya 2.000, doanya banyak gitu. Ya, kalau dengan Allah nggak ada urusan. Bahkan kalau yang nggak wajib, kita yang wajib-wajib saja ini ditanyakan ini oleh seorang sahabat. Wasumtu Ramadan, dan saya nggak puasa kecuali yang wajib, yaitu puasa di bulan Ramadan. Makanya kita malu Bapak Ibu yang dirahmati Allah. Kalau ada orang berani siang-siang buka, nggak ada uzur. Apa yang akan dia katakan nanti di hadapan Allah? Apa yang akan dia jawab nanti ketika ditanya oleh Allah, fulan, kamu tinggal di bumi saya, yang menghidupkan saya, yang mematikan saya. Hanya aku minta setahun sekali 30 hari atau 29 hari puasa. Masih juga engkau tidak laksanakan. Kira-kira apa yang akan dijawab? Berat, ya. Tapi orang ini lihat, dia tidak mampu puasa Senin Kemis, tidak mampu puasa Ayyamul Bid, apalagi yang puasa paling maksimal itu apa? Puasa Nabiullah Daud alaihissalam, sehari puasa, sehari berbuka, nggak mampu. Tapi dia bertanya, hanya sholat 5 waktu puasa di bulan Ramadan. Wa ahlaltul halal, dan saya akan menghalalkan yang halal. Jadi kalau yang halal, dia akan menghukumi halal. Mengambil, membolehkan. Wa haramtul haram, dan kalau ada sesuatu yang haram, maka juga dia akan mengatakan apa? Haram. Walam azid ala dzalika syai'a, dan tidak akan menambah lebih dari itu. Ya, ini bertanya kepada Rasulullah sallallahu alaihi
wasallam. Kira-kira kalau nanyanya ke kita, kira-kira gimana? Enak aja lu. Ya kan? Tapi lihat Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam. Dan kata para ulama yang menjelaskan hadis ini, inna dina yusrun, agama ini ringan. Orang yang nggak bisa susah-susah, jangan keluar dari agama ini. Orang yang nggak mampu, yang paling maksimal, ambil sekalipun yang paling minimal. Kita bertransaksi dengan Allah. Yang bayangkan orang baca Quran, jangankan baik, indah, bagus, terbata-bata saja dapat 2 pahala. Perusahaan mana? Orang yang datangnya terlambat digajinya 2 kali lipat. Pekerjaan di mana yang orang dia kerjanya nggak maksimal, justru malah dapat tambahan penghasilan. Tidak ada. Kita bermuamalah dengan Allah yang Maha Rahman, yang Maha Rahim, Maha segala-galanya. Maka kita kalau nggak mampu, yang paling tinggi, yang paling rendah pun apa boleh buat. Dan itu yang akan dinilai oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. A'adukhulul jannah. Apakah Rasulullah ada jaminan bahwa nanti saya akan masuk ke dalam surga? Karena orang ini paham, sahabat ini paham betul. Ketika nanti kita kembali kepada Allah, diwafatkan, kemudian terjadi hari kiamat, tempat kita kembali hanya ada 2. Kalau tidak masuk surga, nasallallahu salam, maka tidak ada tempat lain kecuali masuk ke dalam apa? Api neraka Allah. Ya, maka ini pertanyaan yang cerdas, luar biasa. Untung ada yang menanyakan, ya. Dan ini kabar gembira bagi kita yang belum bisa, yang sunnah-sunnah, maksimalkan yang wajib. Saya sering mengingatkan. Ya Allah, ada orang yang sunnah-sunnah dikejar, yang wajib dia langkahi. Yang sunnah-sunnah dia usahakan banting tulang. Yang wajib justru malah dia lalaikan. Ini tidak benar dalam beragama. Urutannya harus dimulai dengan yang apa? Yang wajib. Karena yang wajib sekecil apapun akan dihisab. Termasuk zakat fitrah. Jangan lalaikan. Ini kalau dihitung oleh para ulama kan kurang lebih takarannya 2,5 ya. Atau 3,3,5. Lebih kan. Barang setengah, kan nggak ngaruh itu. Setengah liter itu kalau dimakan jadi apa? Setengah kilo kalau dimakan. Lebih kan? Karena kalau yang lebih, nanti kita dapat pahala tambahan sedekah sunnah. Tapi kalau yang kurang, walaupun umpamanya 2 biji beras. Apalagi kita tahu, ini akan ditanya oleh siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ya, apa jawaban Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam? Jamaah sekalian yang dirahmati Allah, qala, jawabannya singkat, padat, tapi ini yang menjadi penentu kita nanti apakah kita termasuk orang-orang yang al-falah, mendapatkan kemenangan, atau na'udzubillah al-khasarah, kerugian. Apa jawaban Nabi? Na'am, iya. Jadi kalau ada orang hanya mengerjakan yang wajib-wajib, dia mengambil yang halal-halal, meninggalkan yang haram-haram, maka orang ini kalaupun toh tidak nambah dengan yang sunnah-sunnah, sudah dapat jaminan kata Nabi masuk surga. Ya, makanya ini adalah kabar gembira jamaah sekalian rahimakumullah subhanahu wa ta'ala. Dari hadis ini, yang pertama, kriteria orang-orang beriman selalu rindu ingin masuk surga. Sehingga orang kalau rindu ingin masuk surga, dia menyiapkan supaya dia layak masuk surga. Bapak Ibu, kalau kita ingin ke taman safari, nggak mampu beli tiketnya, kira-kira bisa? Tapi kalau ada orang, pintu belakang ya, tapi nanti dimakan singa, wassalam. Ya. Nah, nanti dia kalau mamanya ngebet ingin ke taman safari, nggak punya uang kan nabung tuh, nyicil. Pokoknya nanti tahun sekian kapan dihitung-hitung, oh sehari hanya mampu 200 rupiah, mau kumpulin. Sampai berapa tiketnya masuk ke taman safari. Nanti dia berusaha. Boleh jadi nggak ngalamin masuk karena keburu meninggal. Tapi dia sudah punya apa? Semangat untuk ke sana. Kenapa? Ada kerinduan. Kita pun akan semangat beribadah, akan dekat kepada Allah, akan berusaha menjalankan agama ini walaupun berat. Ketika kita diantaranya ada motivasi ingin apa? Rindu masuk surga. Makanya Allah ketika menjelaskan tentang gambaran-gambaran surga, itu puncak-puncaknya kenikmatan. Makanya surga dalam bahasa Al-Quran disebut dengan jannat, taman-taman yang menghijau. Kenapa Bapak Ibu orang ke puncak? Macet udah pasti semua kita tahu. Masih aja berangkat. Kenapa? Ada harapan datang ke sana, udaranya sejuk. Dan sudah menjadi fitrah manusia, bahkan ada penelitian. Mata yang sering melihat yang hijau-hijau, itu biasanya matanya cenderung sehat.
Ya, makanya orang kita bilang, kalau ngelihat duit, orang yang merem aja bisa jadi melek, ya kan? Ijo amat, ya kan? Kenapa? Karena itulah dahsyatnya. Ya, jadi ini orang kalau ada kerinduan pada surga biasanya termotivasi untuk apa? Beribadah. Kemudian yang ketiga, dari hadis ini fikihnya adalah kejujuran seorang muslim. Orang ini yang bertanya namanya disebutkan oleh para ulama adalah Nu'man radhiyallahu anhu. Ya, jadi dalam hadis yang nggak disebutkan, tapi dalam syarahnya disebutkan bahwa nama sahabatnya adalah siapa? Nu'man. Dan beliau jujur, mungkin merasa, oh saya dibandingkan dengan Abu Bakar, Umar yang infaknya luar biasa, jihadnya luar biasa. Ini saya kayaknya nggak bisa ngejar. Tapi yang wajib-wajib saja bagi dia itu sudah perkara apa? Berat. Makanya tanya kepada Rasulullah dan jujur, sehingga apa? Nabi Shallallahu Alaihi Wasallam memberikan jawaban yang jawabannya ini bukan hanya berlaku untuk sahabat yang bernama Nu'man, tapi berlaku untuk umat Nabi Muhammad Shallallahu Alaihi Wasallam sampai nanti akhir zaman. Kemudian yang selanjutnya, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, dari hadis ini kita harus mengetahui mana-mana perkara yang hukumnya wajib, fardu. Mana-mana perkara yang hukumnya sunnah. Mana-mana perkara yang hukumnya mubah. Mana-mana perkara yang hukumnya makruh. Dan mana-mana perkara yang hukumnya haram. Kalau ada yang wajib, sebisa mungkin kerjakan. Kalau bisa di awal waktu, maka itu lebih baik. Kalau enggak, minimal jangan sampai keluar dari waktunya. Sampai-sampai kata para ulama, kalau ada orang sholat, waktunya sudah lewat, walaupun secara fikih boleh mengqadha, tapi ini mengqadha tidak akan pernah banding pahalanya dengan orang yang mengerjakan sholat pada waktunya. Termasuk ini orang Ramadan. Orang Ramadan boleh jadi dia umpamanya tidak ada uzur, lupa atau lalai, imannya rendah. Sekalipun nanti dia begitu sadar insaf, itu tidak akan pernah berbanding dengan kalau dia melaksanakan adaan pada waktunya. Makanya ini kita harus paham. Dalam agama ini mana yang hukumnya wajib. Makanya dalam Islam, talabul ilmi fardhatun ala kulli muslim. Ya, menuntut ilmu adalah hukumnya fardu. Khususnya ilmu hal, ilmu yang ada kaitannya dengan kita. Termasuk selain beragama, kalau yang pegawai harus tahu mana hukum halal haram. Kalau petani harus tahu mana yang boleh, mana yang enggak boleh. Kalau sebagai karyawan dan lain sebagainya harus tahu mana hukumnya. Kenapa? Karena ini yang ada kaitannya nanti kita akan ditanya oleh siapa? Oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa Ta'ala, hadis ini juga menyebutkan bahwa lil ibadati maratib. Yang namanya ibadah itu ada tingkatan-tingkatannya. Ya, makanya tadi kata ulama usul fikih, kalau ada yang wajib ketemu dengan yang sunnah, nggak boleh yang sunnah mengalahkan yang wajib. Termasuk nggak boleh yang wajib nebeng ke yang sunnah. Ya, tapi kalau yang sunnah boleh nebeng kepada yang wajib. Makanya kata Nabi, idza uqimatis shalah fala shalah. Kalau sudah Allahu Akbar, ada yang iqamat, nggak ada sholat sunnah, ikut dengan imam. Dan dengan itu dia sudah include dapat pahala sholat sunnah. Bapak Ibu terlambat datang ke masjid, jangan maksa sholat tahiyatul masjid. Ikut sholat fardu dengan imam, dengan itu. Yang penting jangan disengaja. Rumah kita nempel ke masjid, selalu datangnya qad qamatis sholatu. Nah, kalau ini orang berarti dia zuhud dengan pahala. Ya kan? Nah, tapi kalau sesekali waktu kita umpamanya agak telat, jangan paksakan. Bahkan yang sedang sholat pun harus dibatalkan. Kecuali memang sudah nanggung kadarnya sedikit, ya tuntasan. Tapi hukum asalnya ketika sudah qomat, ini sholatnya sholat fardu, kita ikut dengan imam dan insya Allah dengan itu kita akan dapat keutamaan pahala sunnah. Termasuk dalam berpuasa. Tidak boleh orang meniatkan puasa Senin Kamis sekalian mengqadha, nggak boleh. Tapi dia boleh meniatkan mengqadha puasa. Karena umpamanya khususnya perempuan haid, nifas dan sebagainya di bulan Ramadan, atau umpamanya ada nazar, maka boleh dia sekalian meniatkan. Karena ini berbarengan dengan hari Senin dan Kamis, sekaligus niat puasa sunnah. Sekalian dengan syawalan umpamanya, borong dengan syawalan boleh. Sekalian dengan ada puasa apalagi umpamanya ayyamul bid, ya kan? Berarti 4 niat sekaligus. Yang utama niat mengqadha. Yang kedua tambah dengan Senin Kamis.
Yang ketiga, berbarengan dengan 6 hari di bulan Syawal. Yang keempat, bareng ini pas lagi Ayyamul Bid, dapat pahala. Niatnya hadirkan semuanya dapat. Tapi tidak boleh justru malah niat yang utamanya, yang wajibnya dia malah yang nebeng, yang ikut. Ya, ini juga penting kita belajar, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, termasuk terkait dengan al-halal wal haram. Terkait dengan perkara-perkara mana-mana yang halal dan mana-mana yang haram. Karena dalam Islam al-halalu bayyin, yang halal itu jelas. Wal haramu bayyin, yang haram juga jelas. Allah sebutkan, Nabi SAW sebutkan. Yang agak berat justru apa? Wa bainahuma mutasyabihat, antara dengan halal dan haram ini ada yang disebut dengan apa? Mutasyabihat, yang syubhat-syubhat. Nah ini biasanya yang butuh ketajaman iman. Butuh kedekatan kita kepada Allah sehingga kita bisa memilah dan memilih. Ya, nah, makanya ini penting belajar terkait dengan haram dan halal supaya apa? Kita semua terhindar dari hal-hal yang diharamkan dan kita semua termotivasi untuk mengambil hal-hal yang dihalalkan oleh Allah Subhanahu wa taala, walaupun terkait dengan perkara dunia. Boleh jadi orang ini mendapatkan pahala yang paling maksimal karena apa? Tahu bahwa hukumnya halal. Ya, ini hadis yang ke-22. Kemudian hadis selanjutnya. Kullul hasanati shadaqatun. Semua kebaikan dalam Islam dihitung seolah-olah orang ini mengerjakan amal soleh yang bernama apa? Sedekah. Jadi kalau ada orang dalam Islam tidak ada pengelompokan orang kaya, klasternya lebih tinggi daripada orang miskin. Orang yang berharta lebih punya peluang masuk surga ketimbang orang yang tidak berharta. Kenapa? Karena setiap amal soleh yang kita lakukan itu dapat peluang pahala yang sebanding dengan kita bersedekah. Inilah termasuk kemudahan, keindahan ajaran Islam. Ada agama saudara-saudara kita. Bapak Ibu yang dienakan adalah orang-orang kaya. Karena setiap kali dia berdosa, tenang. Kenapa? Dia punya sanggup untuk apa? Menebus dosanya dengan apa? Hartanya. Dalam Islam nggak bisa. Orang umpamanya waliyadzubillah berzina, nggak bisa ditebus dengan uang, dengan harta, dengan apa dia punya. Orang mencuri nggak bisa ditebus, harus dikembalikan haknya, harus taubat kepada Allah. Sehingga apa? Semua orang ghaniyan au faqiran, baik yang kaya ataupun yang miskin, itu dalam pandangan Islam statusnya setara, punya peluang yang sama. Makanya para sahabat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam nggak ada iri-irian antara sahabat yang kaya raya luar biasa seperti Utsman bin Affan, Abdurrahman bin Auf, dengan ada seorang sahabat Nabi itu yang subhanallah tempat tinggal saja nggak punya. Kenapa? Karena dulunya orang kaya begitu masuk Islam diboikot. Dulunya orang berpunya ketika dia masuk Islam kabilahnya, karena mereka orang Arab sampai hari ini sistem hidupnya adalah kabilah, itu dikeluarkan nggak diakui, sehingga apa? Memulai hidupnya dari nol. Bahkan ada di antara sahabat yang rumahnya itu kalau dia tidur itu separohnya badannya masuk ke dalam rumah, separohnya di luar rumah. Ada yang bikin rumah seperti ini. Perumahan minimal kita rata-rata 36 meter itu paling kecil, ya kan? Nggak ada kain yang lebih kecil dari itu. Ini bayangkan ada kejadian seperti itu. Bahkan yang hadisnya sahih, diriwayatkan, sering kita dengar. Ini sahabat mulia Mus'ab bin Umair. Ketika meninggal, bayangkan kain kafan aja nggak punya. Padahal ini Mus'ab bin Umair sebelum masuk Islam, orangnya kalau pakai baju selalu terbuat dari harir, sutra. Sampai awal-awal masuk Islam pakai baju biasa karena diboikot oleh emaknya, oleh bapaknya, oleh keluarganya, oleh kabilahnya. Dia dalam keadaan nggak bawa apa-apa, pakai baju biasa, gatel-gatel. Gatel-gatel. Orang biasa pakai sutra, tiba-tiba pakai apa? Kain kasar. Masya Allah. Dan bahkan di penduduk kota Mekah, yang namanya Mus'ab bin Umair, itu orang semua tahu dari apa? Harum parfumnya. Karena orangnya sudah jalan kemana? Tapi orang bisa mengetahui, oh ini tadi lewat orang yang terpandang dan terkaya di kota Mekah. Yang bernama siapa?
Mus'ab bin Umair. Kemudian ditunjuk oleh Nabi berangkat ke Madinah. Kata Nabi, tolong kamu berangkat berdua. Hanya temannya Mus'ab bin Umair ini adalah orang yang buta, Abdullah bin Umi Maktum. Tapi Abdullah bin Umi Maktum ini punya kelebihan, suaranya indah. Dan yang kedua orang sungguh luar biasa. Bayangkan Bapak Ibu, kata para ulama sirah, Abdullah bin Umi Maktum kalau mau sholat subuh pasang tambang dari rumahnya ke masjid. Ada di antara kita yang seperti itu. Ini makanya Nabi utus, walaupun buta, orang buta diutus kan kira-kira dapat apa tuh? Tapi mendampingi, menguatkan, yaitu Mus'ab bin Umair. Mus'ab bin Umair, orangnya kalau berbicara fasih, orangnya kalau duduk menarik, gitu. Karena dia dari kalangan bangsawan. Sehingga apa? Sebelum Nabi hijrah, tidak ada satu rumah pun yang tidak pernah didatangi oleh Mus'ab bin Umair. Makanya ketika Nabi selesai hijrah, bai'ah Aqabah kedua, kemudian orang-orang Mekah, mereka Madinah berbaiat mengatakan, Rasulullah, kami akan memperlakukan engkau seperti keluarga kami. Engkau kami susah, kami senang, saya pastikan engkau juga pasti senang. Apapun akan kami lindungi, tumpah darah, kehormatan dan semuanya. Akhirnya Nabi berangkat. Lihat begitu sampai ke Madinah, sampai yang belum masuk Islam pun menyambut kedatangan Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam. Padahal belum melihat Nabi, nggak pernah menyaksikan Nabi Sallallahu Alaihi Wasallam. Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu Wa Taala, hadisnya an Abi Malikin Al Haris bin Asim Al Ash'ari. Hadis ini diriwayatkan oleh Abu Malik. Selalu orang Arab Bapak Ibu nggak terbiasa manggil Ujang, Pak Ujang, nggak, mereka nggak biasa begitu. Ya selalu Abu. Kalau laki-laki diawali dengan apa? Abu. Kalau perempuan diawali dengan Ummu. Ini juga termasuk kita dalam bab muamalah. Ya, kalau ingin berinteraksi dengan orang harus mengenal. Karena boleh jadi kita umpamanya ketemu dengan orang Arab dipanggil namanya Pak Ahmad. Itu bagi mereka nggak lumrah. Makanya selalu dalam meriwayatkan hadis ini menjaga, lihat. Ini kejujuran para ulama hadis. Padahal Bapak Ibu ulama hadis yang besar-besar rata-rata bukan orang Arab. Imam Bukhari di mana? Uzbekistan ya? Uzbekistan. Kazakhstan apa? Sekarang itu ibu kotanya Kansen ya. Nah, bukan orang Arab. Imam Muslim juga sama. Imam Tirmidzi juga sama. Ulama-ulama besar hadis ini bukan asli orang Arab. Tapi lihat mereka nggak biasa pakai ini, tapi meriwayatkan tetap seperti kulturnya orang Arab. Ini menunjukkan bahwa hadis Nabi otentik. Salah satu buktinya itu. Ya, apa? Radhiyallahu anhu qala berkata, qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, at-tuhuru syatrul iman. Yang namanya kesucian, bersuci itu bagian daripada apa? Iman. Makanya idealnya negara-negara muslim itu harusnya paling bersih. Ya, harusnya tidak ada sampah berserakan. Kenapa? Kebersihan bukan hanya soal fisik, tapi ini identitas keimanan yang ada di dalam hati. Harusnya orang-orang beriman malu ketika dia membuang sampah. Imannya ada alarmnya. Sayang hanya alarmnya kadang nyala, kadang enggak. Ya, kalau ada alarm kan pasti. Ya, saya sering menceritakan. Rata-rata orang Indonesia itu kan senang rokok. Ini ketika datang di Mekah nggak tahu aturan. Ada tulisannya, pelangnya bahasa Arab, bahasa Inggris. Sekarang nggak ada Indonesianya. Ya, no smoking. No smoking, malah dirubah NU smoking. No smoking malah bacanya salah. Lain kalau orang ini malah boleh. Subhanallah. Apa? Ketika dia merokok, otomatis asapnya nyala. Dan kalau ada asap, gedung ini otomatis nyala. Ini malah dia dari satu ruangan pindah ke ruangan baru sehingga satu gedung apa? Nyala semua. Kenapa? Subhanallah. Di Mekah, ini baru kejadian kemarin. Ada satu gedung. Kenapa ini juga ramai? Karena orang Indonesia rata-rata di satu perkampungan namanya Ajiat. Ya, Ajiat. Nah, ini orang Indonesia rata-rata tinggalnya di situ. Perkampungan ini namanya jalannya Jalan Ajiat. Ya, ini subhanallah ada kebakaran, itu kalau nggak segera dimatikan bisa merembet semuanya. Kenapa? Jarak gedung ke gedungnya sangat apa? Nempel padat. Ya, makanya ini penting. Ya, kita yang pertama adalah at-tuhuru syatrul iman, dan kabar gembira dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kalau ada orang berwudu, membasuh wajahnya dengan air, setiap tetesan yang terakhir netes itu bersamaan dengan jatuh dosa-dosa yang ada di mana? Di wajahnya.
Setiap kali kita membasuh kedua telapak tangan kita sampai sikut kita, kemudian airnya yang terakhir netes, maka secara bersamaan dosa-dosa kita yang ada di tangan kita juga apa? Nah, jatuh. Makanya sebagian ulama ada yang mengatakan makruh hukumnya mengusap. Gitu. Karena ada dalil ini. Ya, walaupun tidak secara tegas Nabi melarang, tapi dipahami dari alangkah baiknya tuh. Ya, tapi kata para ulama kalau ada hajat juga tidak haram, tidak makruh. Silahkan saja. Karena mungkin ada orang yang memang tinggalnya di tempat yang dingin atau di gedung-gedung pun suara dinginnya luar biasa, AC-nya full, ya kan? Kadang-kadang kita wudhu nggak tahan, mungkin boleh pakai handuk atau pakai tisu, ya. Tapi dari hadis itu ada sebagian ulama yang memakruhkan kita mengeringkan bagian daripada anggota tubuh kita daripada air yang ada air wudhu dalam tubuh kita. Walhamdulillahi tamlaul mizan, dan kalimat alhamdulillah akan memenuhi timbangan seorang hamba nanti di hari kiamat. Makanya Bapak Ibu kalau nggak bisa banyak zikir-zikir, perbanyak baca apa? Alhamdulillah, Alhamdulillah, apalagi sambil dihadirkan. Tidak ada kenikmatan yang ada pada diri kita kecuali dari siapa? Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa subhanallah walhamdulillahi tamla'ani au tamla'u ma baina samawati wal ardh. Dan kalimat subhanallah maha suci Allah, walhamdulillah dan segala puji bagi Allah, tamla'ani, kedua kalimat ini akan memenuhi, artinya pahalanya besar, ma baina samawati wal ardh, yang pahalanya sangat-sangat bisa memenuhi antara langit dan apa? Ini padahal hanya kalimat apa? Subhanallah. Berapa detik? Dahsyat. Makanya keterlaluan kata para ulama. Kalau ada umat Nabi Muhammad gak masuk surga, kemana aja? Kemana aja? Dia baca subhanallah walhamdulillah, dia pahalanya segede begitu. Berarti kalau ada orang sampai masuk neraka, dosanya itu parah itu. Orang ini bejat sebejat-bejatnya. Kenapa? Amalan kecil saja pahalanya besar kok. Artinya kalau ada timbangan nanti di hari kiamat, aneh bin ajaib kalau amalan keburukannya lebih berat, dia kemana aja? Masa nggak sanggup baca subhanallah walhamdulillah, nggak sanggup dia menjaga hal-hal yang diwajibkan saja? Subhanallah. Makanya Nabi SAW amat sangat mengharapkan kita semua masuk surga. Illa man aba, kata Nabi, jangan salahkan saya. Kalau nggak masuk surga bukan ajaran Islam yang berat, orangnya aja nggak mau. Orang tahu baca subhanallah walhamdulillah saja pahalanya luar biasa. Wassalatu nurun, dan salat itu cahaya. Ini Bapak Ibu yang sudah mulai kendor, tolong ingatkan anak-anak keturunan kita kemana-mana salat. Seperti halnya orang-orang tua kita dulu selalu, apalagi kita merantau, nah jangan lupa salat. Bapak Ibu nitip salat. Saya nggak pernah mendengar orang-orang dulu nitip kamu harus jadi menteri ya. Nitip kamu harus jadi, nggak ada. Sehingga apa? Justru malah anak-anaknya berkembang. Ada yang jadi menteri, ada yang. Tapi kalau orang dari awal harus begini, itu yang akan direkam oleh anaknya, ini berat. Makanya status sosial, orang banyak melakukan kriminal, itu diantara faktor-faktornya adalah orang terdekat. Siapa terdekat? Orang tuanya, mamanya. Memaksakan anaknya, kamu harus jadi ini. Apalagi diulang-ulang, direkam, dan seolah-olah tidak ada pilihan lain. Itu anak itu sekalipun dia melakukan, maka melakukannya bukan dengan panggilan hati, tapi karena apa? Keterpaksaan. Makanya ini tolong ingatkan sholat. Dan Bapak Ibu yang dirahmati Allah, orang yang masih sholat, nur, insya Allah masih ada cahaya. Makanya kalau ada orang sumaksiat apapun, masih sholat, itu masih ada pancaran cahaya. Bahkan lambat laun, kemaksiatannya akan tergerus. Karena apa? Ada cahaya yang kuat memancar. Kecuali yang memang hanya melaksanakan sholatnya, hanya sekedar menggugurkan apa? Kewajiban. Was-shadaqatu burhanun, dan sedekah adalah bukti. Makanya orang yang sedekah ini menunjukkan imannya benar di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Was-sabru diyaun, dan kesabaran adalah pelita yang memberikan cahaya. Wal Qur'anu hujjatun laka wa 'alaika, dan Al-Qur'an kemungkinannya ada dua. Yang pertama adalah argumentasi yang meninggikan derajat kita di hadapan Allah, atau yang kedua justru malah akan menjadi dalil kita akan dihinakan di hadapan Allah. Makanya apa? Apa yang diperintahkan Al-Qur'an laksanakan. Apa yang dilarang oleh Al-Qur'an kita tinggalkan. Kalau kita terbalik,
Al-Quran bukan menjadi hujah ya bagi kita, justru malah menjadi hujah di atas kita. Akhir hadis ini kata Nabi SAW, kullun nas yagdu, semua orang berusaha. Yagdu ini hukum asalnya dalam bahasa Arab adalah al-ghadah, artinya berangkat di pagi hari. Karena orang biasanya kalau usaha, kerja, bisnis apapun berangkatnya kapan? Pagi hari. Yagdu itu artinya semangat orang ya mencari penghidupan. Faba'imu nafsahu, ada orang yang menjual ya, mempertaruhkan dirinya, famu'tiquha au mubiquha, dan orang yang namanya bisnis selalu dua. Ada yang dapat untung, ada yang dapat rugi, dan bisnis dengan Allah akan selalu untung dan tidak akan pernah mendapatkan apa? Kerugian. Rawahu Muslim, hadis ini diriwayatkan oleh Imam Muslim. Faidah dari hadis ini, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, yang pertama, yang namanya amal soleh dalam Islam banyak. Yang kedua, amal soleh dalam Islam pahalanya selalu Allah lipat gandakan. Ya, kemudian orang yang senang dengan amal soleh akan hadir yang namanya tumaninatul qalbi, hatinya tentram. Ya, tidak ada yang namanya terlampau berlebihan dia sedih. Kayak orang ini belum bagi THR aja bikin status setiap hari. Teh tawar sudah, teh botol sudah, teh kotak sudah, teh manis sudah yang belum. Padahal orang kalau lebarannya aja belum kok. Kecuali lebarannya udah lewat, bolehlah mengeluh ya kan? THR itu kan singkatan apa? Tunjangan hari raya, lebaran. Udah lebarannya belum, tenang aja. Kecuali lebarannya udah lewat, nah berarti ada kemungkinan dia nggak dikasih. Orang selama lebarannya belum lewat, berarti masih ada kemungkinan dia akan dapat. Tapi tiap hari bikin satu saja galau akhirnya. Ya kan? Padahal kalau umpamanya dia memaksimalkan Ramadan, memaksimalkan puasa, datang hari lebaran, insya Allah Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semua pasti akan Allah Subhanahu wa taala berikan pahala yang terbaik ya. 24 ya. Hadis yang terakhir, masih ada waktu ini, hadisnya cukup panjang, saya bacakan saja matannya ya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala ini bisa selalu mengingatkan kita, dan saya selalu mengajak kemana-mana. Tolong sakuin sih. Ya, selain Quran udah hadis arba'in aja udah. Kita levelnya berat kalau bawa Sahih Bukhari, Sahih Muslim ya kan. Ini ngangkatnya juga berat. Nah, udah hadis arba'in kemana-mana baca. Dan niatkan ya Allah, ini kita nggak mampu baca yang tebel-tebel. Ini minimal 42 hadis nih. Minimal pernah baca ya Allah gitu. Ya, nah, insya Allah ini jadi hujah kita nanti di hadapan Allah. Nah, hadis yang terakhir nomor 24, al-man'u 'aniz zulmi. Dalam Islam dilarang berbuat zalim. Apa zalim? Wad'u syai'i fi ghairi mahallihi. Meletakkan sesuatu bukan pada tempatnya, itu zalim. Orang pakai peci di kaki, secara bahasa sudah zalim. Kenapa? Peci tempatnya di mana? Kepala. Atau ada orang sepatu ditaruh di sini. Bagian dari memuliakan, bukan memuliakan. Orang susah, kepala masuk sepatu, coba gimana? Ya kan? Nah, makanya ini dalam Islam dilarang. Dan kalau ada sesuatu tidak difungsikan sebagaimana fungsinya, biasanya madaratnya lebih banyak daripada maslahatnya. Ya, makanya ini jelas, bahkan judulnya langsung al-man'u, larangan. Orang Arab kalau bilang no, nggak boleh, ya, mereka apa? Mamnu. Nah, mamnu artinya apa? Dilarang, nggak boleh. Ya, kalau dilarang nggak boleh, kita masih melakukan, berarti akan ada konsekuensi. Dan dalam beragama konsekuensinya dua. Ada yang disegerakan di dunia, yang tidak akan pernah luput, kalaupun tidak dapat di dunia, maka akan ditemui di mana? Di akhirat. Ya, makanya ini hati-hati betul, jangan zalim ke orang. Termasuk ini hujan. Kalau yang pakai mobil, pakai motor lewat ke gang-gang begini, udah tahu ada genangan, jangan sengaja. Orang mau ke masjid, basah semua. Kira-kira nyumpahin nggak dia itu? Sumpahin. Dan yang kedua, kita harus memperlakukan orang sebagaimana kita ingin diperlakukan oleh orang lain. Sesederhana itu sebetulnya hidup. Ya, apa? An Abi Dzarrin
Al-Ghifari radhiyallahu anhu. Hadis ini diriwayatkan oleh seorang sahabat yang namanya Abu Dzar Al-Ghifari. Ya, ini beliau seorang sahabat mulia luar biasa, termasuk memiliki karakteristik yang beda dengan sahabat-sahabat yang lain. Radhiyallahu anhu, semoga Allah meridai kepadanya. Anin Nabi sallallahu alaihi wasallam. Beliau meriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam fima yarwihi an rabbih azza wa jalla, yang mana ini mensabdakannya adalah firman Allah Subhanahu wa taala. Nah, ini dalam ilmu mustalahul hadis disebutnya dengan hadisul qudsi. Nabi yang ngomong, tapi kata Nabi qala Allah, tapi tidak dimuat dalam Al-Qur'an. Nah, ini disebutnya hadis apa? Qudsi. Ya, hanya bedanya Bapak Ibu, kalau Al-Qur'an boleh dipakai dibaca dalam sholat. Tapi kalau hadis ini umpamanya orang sholat ghairil maghdubi alaihim waladdallin, enggak boleh. Ya ibadi ini enggak boleh. Walaupun ini firman Allah. Kenapa? Kategorinya hadis qudsi. Ya. Apa kata Allah Subhanahu wa taala? Allah berfirman, tapi ini diriwayatkan dari Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ya ibadi, kata Allah, wahai hamba-hambaku, ini sesungguhnya aku haramtu zulma, mengharamkan kezaliman, ala nafsi, terhadap diriku sendiri. Jadi Allah saja yang maha segala-galanya, enggak pernah zalim. Ya. Makanya kalau ada orang yang merasa dizalimi oleh Allah, Allah mengharamkan. Enggak ada. Ya, pamannya kita, ya Allah, ada sebagian orang yang merasa kita nih ibadah deket banget, tapi kenapa sih hidup balangsak begini? Susah gitu. Saking susahnya segala susah. Enggak boleh menyalahkan Allah. Allah enggak pernah zalim. Justru boleh jadi dia hidup dalam kondisi yang paling susah, itu adalah takdir terbaik. Karena apa? Tidak sedikit orang malah dengan segala fasilitasnya malah tidak ingat siapa? Allah Subhanahu wa taala. Bapak Ibu, orang yang paling sengsara biasanya paling ingat dengan siapa? Allah, Tuhannya. Karena dia ingat dengan pemimpinnya belum tentu ingat. Ingat dengan orang yang paling dia cintai belum tentu ingat. Orang yang paling sengsara, yang paling dia ingat pasti pemiliknya, Allah Subhanahu wa taala. Makanya Al-Qur'an mengulang-ulang ayat. Ketika ada orang-orang yang raqibu fil fulk, naik ke atas perahu, tiba-tiba ada ombak kencang. Yang diingat siapa? Nakhoda apa Allah? Yang disebut adalah Allah. Bahkan saya pengalaman, ada orang naik busway, tiba-tiba bannya meletus. Ini celananya segini, istighfarnya paling kencang. Astagfirullah, saya bilang, ini gimana istighfar nih celananya? Sampai ngatungnya keterlaluan, kan orang ngatung sampai setengah betis, ini ngatungnya sampai kemana? Ke atas. Artinya apa? Fitrah manusia dekat dengan siapa? Allah, baca istighfar. Bahkan Rasulullah SAW ini di Indonesia ini lucu, orang bukan muslim aja baca apa? Allahu Akbar, istighfar, alhamdulillah. Padahal ini semua kalimat-kalimat apa? Tauhid. Ini menunjukkan bahwa sampai bahasa saja Indonesia sudah terserap banyak bahasa-bahasa apa? Islam. Ya. Nah, Allah mengharamkan. Wa ja'altuhu bainakum muharrama. Dan kata Allah, aku menjadikan yang namanya berbuat zalim di antara kalian juga hukumnya haram. Fala tazalamu, maka jangan saling di antara kalian menzalimi satu sama lain. Ingat, dalam Islam tidak ada satu ayat pun, satu hadis pun yang mengajari kita berbuat zalim. Karena ini Allah tegas dalam hadis yang haram. Yang namanya haram itu artinya tidak boleh sama sekali. Ya. Dan apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum, setiap kalian semuanya, kata Allah, dhalun, tersesat. Ya, illa man hadaituhu, kecuali yang aku berikan petunjuk kepadanya. Makanya banyak orang dalam beragama ini dengan pendekatan-pendekatan akal nggak akan sampai kepada Allah. Imam Ghazali kurang apa? Beliau puncak-puncaknya. Kalau sekarang nih profesor, guru besar di bidang filsafat, tapi kata beliau sulit. Ya, nggak nyampe. Makanya yang dapat hidayah hanya orang-orang yang memang diberikan hidayah oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena hidayah di tangan Allah, kata Allah, fastahduni ahdikum. Maka mintalah hidayah kepadaku, ya, niscaya aku akan memberikan petunjuk kepada kalian. Dan ini yang kita ulang-ulang selalu dalam sholat.
yang wajib, bahkan yang sunnah. Ihdinas siratal mustaqim. Kemudian apa kata Allah Subhanahu wa taala? Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum ja'i'. Setiap kalian semuanya dalam kondisi lapar. Ya, orang kalau lapar butuh apa? Butuh makan. Illa man at'amtuhu. Kecuali kata Allah, siapa di antara kalian yang saya beri makan. Jadi semua makanan yang kita makan harus ingat, ini hukum asal muasalnya dari siapa? Allah. Walaupun kita yang beli, walaupun petani yang nanam, ya, tapi ini hakikatnya dari siapa? Dari Allah Subhanahu wa taala. Fastat'imuni ut'imkum. Maka jika di antara kalian ada yang lapar minta makanan, kata Allah, minta kepadaku. Ya. Makanya Abu Bakar pernah mengungkapkan satu ungkapan. Seandainya sendal saya hilang, maka saya akan berdoa dulu kepada Allah. Itu sampai segitunya tuh orang level tingkat tinggi. Yang pertama kali sendal hilang aja ingat siapa? Ingat Allah. Kita hilang apapun yang diingat malah Allah itu paling pertama apa paling terakhir? Kalau sudah cara-cara dunia enggak, baru tuh ingat siapa? Allah. Padahal harus yang pertama kita datang kepada siapa? Allah Subhanahu wa taala. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kullukum 'arin. Setiap kalian semua adalah telanjang. Ya, orang telanjang butuh apa? Butuh pakaian. Illa man kasautuhu. Kecuali kata Allah, kecuali orang-orang yang saya berikan pakaian. Fastaksuni. Maka jika di antara kalian membutuhkan pakaian, maka mintalah kepadaku. Aksukum, niscaya aku akan memberikan pakaian kepada kalian. Apa fungsi pakaian? Yang pertama adalah satrul aurah, menutup aurat. Yang kedua adalah apa? Menahan diri ketika panas dari panas. Ketika dingin dari apa? Dari dingin. Ya. Wa na'ufiru dzunuba jami'an. Dan kata Allah, sesungguhnya aku mengampuni semua dosa-dosa. Tidak ada dosa-dosa yang tidak diampuni oleh siapa? Allah. Dalam kitab Riyadhus Shalihin, Imam Nawawi menceritakan, dan ini hadisnya sahih. Ada seorang sebelum umat Nabi Muhammad SAW yang membunuh 99 orang. Kemudian datang kepada seorang rahib pendeta. Malah pendeta ini mengatakan, kamu ini gila. 99, satu saja dalam agama, nggak boleh. Itu lebih dahsyat daripada hancurnya bumi. Akhirnya apa? Disikat ini pendeta. Jadi berapa bunuh? 100. Tapi dia dalam hatinya berontak. Kayaknya Allah nggak gini-gini amat. Akhirnya dia mencari pintu sampai ketemu dengan orang alim. Dan akhirnya orang ini bertaubat, walaupun kata orang alim ini, kamu harus hijrah. Begitu hijrah, tengah jalan meninggal. Rebutan itu antara malaikat rahmat dengan malaikat azab. Sampai nanti terakhir, ternyata orang ini satu jengkal sudah lebih jauh dari tempat dia hijrahnya kepada tempat yang ingin dia tuju. Ya, jadi kita kalau punya dosa, jangan malu-malu, jangan sungkan-sungkan. Datang kepada Allah Subhanahu wa taala. Fastaghfiruni aghfir lakum. Maka mintalah ampun kepadaku, niscaya aku akan mengampuni kalian. Ya ibadi, wahai hamba-hambaku, kata Allah Subhanahu wa taala, lan tablughu dharri fatadurruni. Kalian tidak akan menjangkau kemudaratanku. Ya. Jadi tidak ada di antara kita yang bisa menjangkau kemudaratan Allah. Artinya sesuatu madarat yang sudah ditetapkan oleh Allah pasti akan sampai. Atau ini hari Minggu pekan kedua. Di sini banjir apa enggak? Naik air, sini juga sama ya. Saya dijadwalkan ngisi pengajian, Masya Allah. Karena sudah dijadwalkan 2 bulan sebelumnya, datang. Dorong dari rumah. Ada 10 menit mungkin sampai ke gerbang perumahan. Sebetis. Itu malam tidak ada yang menggambarkan kalau hujan deras dan cukup lama. Ya, subhanallah, ternyata airnya naik sampai subuh. Ini masjid lantai 2. Saya nggak buka HP ini karena berangkat ini amanah, jalan saja. Begitu nyampe masjid buka, Ustaz, ini kayaknya jamaah nggak bisa ke masjid semua. Dan memang begitu saya datang ke masjid itu, lantai 1 udah hampir segini. Ya, alhamdulillahnya di ini masjid masih ada tempat wudhu di lantai 2. Karena ini memang sudah langganan apa? Banjir. Subhanallah. Berapa jamaahnya yang hadir? Hanya kurang lebih ada 7 sampai 8 orang. Saya nggak hitung persis tuh. Ya, orang pengajian cuma 8 orang, pengurusnya nggak ada yang datang juga sama sekali. Karena rumahnya kerendam semua, Masya Allah. Ini padahal sebelumnya panas terik, ya kan?
tiba-tiba hujan deras. Ini kayak sekarang ini. Ya, ini hujan rintik-rintik dan lain sebagainya. Jadi tidak ada yang bisa menjangkau kemudaratan. Walan tablughu naf'i fatanfa'uni. Dan kata Allah Subhanahu wa taala, kalian juga tidak akan menjangkau kemanfaatanku karena itu kalian sedikit pun tidak mampu memberikan manfaat kepadaku. Jadi kalau kita ibadah kepada Allah, itu jangan dikira yang diuntungkan Allah, bukan. Yang diuntungkan adalah siapa? Kita. Kalau kita bermaksiat kepada Allah, jangan dikira kita madaratkan Allah. Justru yang madarat itu datangnya kepada siapa? Kepada kita. Ya, makanya kata Allah Subhanahu wa taala, ini hadis ini, ya ibadi, wahai hamba-hambaku, lau anna awwalakum wa akhirakum, seandainya orang yang paling awal di antara kalian dan yang terakhir di antara kalian, wa insakum, dan di kalangan manusia, wa jinnakum, dan di kalangan jin, kanu ala atqa qalbi rajulin wahidin minkum. Kemudian orang ini benar-benar dalam hatinya ada ketakwaan yang paling puncak. Ma zada dzalika fi mulki syai'a. Tidak menambah kerajaanku menjadi lebih tinggi sedikit pun lah. Makanya kita beribadah kepada Allah. Allah Maha Mulia. Kita semua, nauzubillah, bermaksiat kepada Allah. Allah tetap apa? Mulia. Beda dengan saya. Saya jadi guru kalau ada muridnya. Kalau nggak ada murid jadi guru nggak kita? Nggak akan. Kita jadi orang tua karena ada anaknya. Kalau nggak ada anaknya jadi orang tua atau nggak? Nggak ada. Tapi kalau Allah, ilahun fil ardi wa ilahun fis sama, Allah adalah ilah yang disembah baik di langit atau di bumi. Makanya tidak ada kita dengan ibadah atau tidak ibadah menguntungkan atau merugikan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kebalikannya, lau an ya ibadi lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum kanu ala afjari qalbin. Kebalikannya, di antara orang yang paling awal sampai yang akhir, manusia dan jin, hatinya benar-benar paling busuk dan selalu berbuat maksiat kepada Allah, ma naqasa dzalika min mulki syai'a, tidak akan mengurangi kerajaanku walaupun barang sedikit. Ya ibadi, lau anna awwalakum wa akhirakum wa insakum wa jinnakum qamu fi sa'idin wahidin. Seandainya orang yang paling awal, paling akhir, jin, manusia dalam satu tempat bersamaan, ngapain mereka? Fas'aluni, minta kepada Allah. Apa kata Allah? Fa'a'taitu kulla wahidin mas'alatahu. Maka semua yang minta ini, kata Allah, satu persatu akan aku berikan apa yang dia minta. Bapak Ibu, kalau ada orang kaya, kenapa pembagian zakat sekarang ada aturannya? Seringkali menjelang lebaran ini banyak orang mati. Matinya mengenaskan. Pembagian apa? Zakat. Setiap kali musim kurban ada aja orang mati. Gara-gara pembagian apa? Daging kurban. Kenapa? Datang ke rumah pintu orang kaya. Segede-gedenya pintu orang kaya, gedenya segede apa sih? Ya kan? Apa orang berdesak-desakan? Namanya orang berdesak-desakan, apalagi butuh, kadang-kadang gak ingat. Makanya orang kalau sudah urusan perut, ini biasanya yang lain kalah semua. Kalah semua. Subhanallah. Tapi kalau kita datang kepada Allah, kata Allah satu-satu, semuanya pasti akan dikabulkan, ya. Dan ini kata Allah Subhanahu wa taala, ma naqasa dzalika mimma indi, dan ini tidak akan mengurangi apa yang ada padaku. Jadi kalau kita minta kepada Allah, mintanya jangan nanggung-nanggung. Ya Allah, mudah-mudahan hari ini dapat makan, ya Allah. Jangan dikit banget. Minta kepada Allah, ya Allah, mudah-mudahan hari ini ada yang ngetuk rumah bawa 5 miliar, ya Allah. Nah, tapi jarang ada ulama yang minta begitu tuh. Karena yang begitu itu bisa madarat, bisa manfaat. Makanya doa yang terbaik adalah doa yang maksur. Walaupun Bapak Ibu kalau mau doa begitu boleh. Pokoknya ada orang mobilnya cakep, ya Allah, mudah-mudahan di besok terparkir depan rumah saya, boleh, silakan. Bagi Allah mobil miliaran, 8, miliar apa itu, apa gubernur itu. Ya, kecil itu 8, miliar bagi Allah, dan itu tidak mengurangi kerajaan Allah Subhanahu wa taala sedikit pun. Karena Allah Al-Ghani, yang maha kaya. Makanya termasuk doa kita, Allahumma aghnina bihalalika an haramik, ya Allah, kayakan kami dengan kekayaanmu yang halal-halal, ya Allah. Jangan sampai mampir pada diri kami yang namanya apa? Hal-hal yang haram, ya. Nah, ini Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, illa kama yankusul mikhyat idza dakhala fil bahar. Kalau ada orang minta, bahkan minta yang banyak-banyak,
kerajaan Allah sama dengan kalau ada yang namanya apa ini? Nah, mihyat itu ini. Ini apa namanya? Benang. Lempar ke dalamnya lautan. Kira-kira ini dengan dalamnya lautan dan luasnya lautan sebanding apa? Nggak ada apa-apanya. Lihat ke laut, pempes, semua kotoran masuk ke laut tapi tetap suci. Kenapa? Karena lautan luas. 70% dari bumi ini lautan. Bahkan 70% dari anggota tubuh kita juga adalah apa? Lautan. Ternyata saya juga baru baca. Yang terluas dari Indonesia ini bukan daratan. Paling luas adalah apa? Bagian lautannya. Ya, ini bayangkan kalau ada orang minta, kita minta semua nih. Ya Allah, mudah-mudahan tiap hari 8, miliar. Dan kita kabulkan. Itu sama dengan ini masuk ke dalam lautan. Artinya apa? Kekayaan Allah yang maha kaya, luar biasa. Kemudian yang terakhir, Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pesan Allah dalam hadis qudsi ini, ya ibadi innama hiya a'malukum uhsiha lakum. Sesungguhnya itu semua adalah amal-amal kalian yang aku hitungkan untuk kalian. Jadi kita beramal soleh apapun, maka semuanya kembali untuk siapa? Untuk kita. Summa uwafikum iyaha. Bahkan kata Allah, jangan khawatir, kalau ada yang di dunia belum disempurnakan pahalanya, Allah akan sempurnakan pahalanya yang paling sempurna, tidak akan berkurang, yaitu kapan? Di hari kiamat. Faman wajada khairan falyahmadillah. Maka barang siapa yang mendapatkan kebaikan, maka hendaklah mengucapkan kalimat apa? Alhamdulillah. Waman wajada ghaira dzalika, dan siapa yang mendapati bukan seperti, artinya ada hal-hal yang enggak mengenakan, fala yalumanna illa nafsah. Jangan salahkan Allah, tapi celaklah, salahkanlah nafsahu, diri sendiri. Kenapa? Allah tidak pernah zalim sedikit pun terhadap siapa? Hamba-hambanya. Mudah-mudahan Bapak Ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, setelah membaca hadis ini, yang pertama kita senantiasa berhusnuzon kepada Allah. Yang kedua, kalau kita beribadah bukan karena Allah butuh kita, tapi karena memang kita membutuhkan siapa? Allah. Kemudian yang terakhir sekali, jangan ragu-ragu bermohon, meminta kepada Allah. Minta supaya kita dibukakan pintu hidayah. Minta supaya kita dibukakan pintu rezeki yang halal. Minta supaya kita Allah bukakan pintu ilmu yang bermanfaat. Minta kita kepada Allah Subhanahu wa taala supaya kita dibukakan pintu-pintu untuk kita bertaubat dan kita mendapatkan taubat dari Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana doa-doa yang diajarkan oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara doa untuk mendapatkan keutamaan malam Lailatul Qadar, beliau mengatakan, wahai Aisyah, bacalah doa Allahumma innaka afun tuhibbul afwa fa'fu anni. Jamaah sekalian yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, pas ini waktunya alhamdulillah kita menyelesaikan membaca hadis-hadis ini. Mudah-mudahan ini bisa menambah bobot i'tikaf kita, termasuk mudah-mudahan kita semua senantiasa Allah berikan sehat walafiat, panjang umur, murah rezeki, dimudahkan segala urusan kita dalam rangka ibadah dan ketaatan kepada Allah Subhanahu wa taala. Ini saja yang bisa disampaikan, mudah-mudahan bermanfaat. Kalau ada yang kurang, ada yang khilaf, mudah-mudahan berkenan memaafkan, dan kita sama-sama membaca alhamdulillahirabbil alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa'afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.